Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Saya teringat dengan pertanyaan yang dilontarkan Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan waktu itu. Dia nanya nih ke emak-emak, pilih mana? Minyak goreng langka, murah, atau minyak goreng naik, tapi ada? Nah, ini juga kurang lebih bisa jadi sama ini sekarang kondisinya. Tapi bukan minyak goreng, ini Pertamax. Wis. BBM, pilih mana? Pertamax naik, stok ada, atau Pertamax nggak naik tapi stoknya langka. Nggak apa-apa sebetulnya Pertamax langka, asal Pertalite-nya nggak langka. Ah, itu dia. Ini Pertamax mau naik ini. 1 April ya 1 kalau April, nggak ya. salah. 1 April itu harganya 16.000. PPN itu naik 1 April 1 juga April ya? ya. Oke. Jadi 1 April Pertamax jadi 16.000 dan itu sudah Mungkin nggak sih itu April Mop itu? ini udah disetujui sama DPR dong. Oke. Sudah disetujui sama DPR dan ini auto pindah nih para pengguna Pertamax ini, ya kan, dari Pertamax ke Pertalite. Begitu juga kemarin solar, Kang. Solar. Ya kan? Solar kan juga langka terus naik ya kan, otomatis pindah tuh. Dari Pertamax Dex ya, solar ke Pertamax yang subsidi. Ya. Aduh, luar biasa ini, Kang. Kebijakan yang menyusahkan rakyat ya. Kang, disebutkan kan ada kabar juga katanya ini diduga kalau sudah begini nanti Pertalite-nya yang akan jadi langka, kemudian ikut-ikutan naik Pertalite-nya. Hey, saya itu sudah berminggu-minggu itu tiap ngisi bensin di atas jam 12, Kang, sudah nggak ada. Oh gitu? Pertalite itu nggak ada. Oh. Itu saya nggak tahu ya, saya nggak mencoba di banyak SPBU, hanya SPBU yang di dekat saya aja di sini. Cuman itu berkali-kali. Lewat jam 12 saya mau ngisi Pertalite, nggak bisa. Dibatasi hanya sampai jam 12. Iya. Wow, sudah langka berarti. Dan sekarang dengan ditambahnya Pertamax naik, orang banyak pindah lagi masuk ke Pertalite, akan semakin langka. Dan ini pola yang mudah dibaca gitu. Iya. Polanya sama seperti solar, seperti minyak goreng ya. Persis. Ini kemudian nanti orang antrian panjang lagi, kemarin antrian panjang solar, truk-truk, sebentar lagi ini antrian panjang Pertalite. Dan kalau kita dengar dari alasan Pertamina itu karena apa? Ekonomi dunia, harga minyak dunia atau apa ya? Ya, sebenarnya kan Pertamina sendiri belum mau melemparkan harga Pertamax ke mekanisme pasar. Gitu loh. Masih adalah konon katanya disubsidi gitu loh. Tetapi ya kita tahulah bagaimana nanti di pasar di lapangan terjadinya, Kang. Dan yang luar biasa itu, Kang, ini disetujui oleh DPR. Dia DPR hari ini saya kira sudah tidak mewakili rakyat. Terutama dalam konteks komisi ini, masa dia tidak bisa melihat sih ekonomi rakyat tuh belum tumbuh. Harusnya yang ada itu disubsidi lebih besar. Kalau perlu munculkan lagi. Dulu tuh apa ya? Premium. Premium kan sekarang sudah hilang. Udah munculin lagi gitu. Ini harus ada pembalikan arah yang drastis dari pemerintah, 180 derajat. Kalau memang mau memperbaiki citra hari ini, dan bukan sekedar memperbaiki citra saya kira, untuk kembali menumbuhkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya. Karena saya yakin pemerintah tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau tidak ada kepercayaan dari rakyat. Dari rakyat, bukan dari DPR. Ya. Ini kan pertimbangannya adalah nilai keekonomian minyak dunia, Kang. Konon kabarnya seperti itu. Jadi kenapa itu harus tetap naik gitu loh, Kang. Nah, keekonomian dunia juga pertanyaannya apakah menjadi keekonomian masyarakat itu. Banyak yang kebolak-balik gitu. Pak Jokowi kemarin bilang ngapain beli barang dari luar negeri, sedangkan kita punya sendiri. Padahal yang baru beberapa hari sebelumnya dipakai aja tenda di Perancis, IKN, buatan Perancis. Padahal Indonesia juga banyak UKM ya. Oh, Eiger itu luar biasa tuh. Orang Bandung itu. Dan ya sekarang kemudian dikaitkan lagi ekonomi dunia. Padahal kalau kita mau ambil logika yang digunakan sama dengan minyak sawit, gitu, bahwa kita juga produsen minyak, gitu, ya sudah penuhi dulu saja Indonesia. Gitu. Jangan dulu tergantung dengan dunia luar. Kan katanya, kata Pak Jokowi, kan bilang tuh, saya ditelepon para pemimpin dunia, katanya.
mereka semua mengeluh ke saya, kurang lebih gitu ya reaksinya. Mereka kesulitan bagaimana meningkatkan kembali roda perekonomian negara-negara itu, dan itu negara-negara maju. Perancis salah satunya barangkali yang saya dengar, dan ada beberapa negara lainnya yang disebut. Walaupun itu banyak orang nggak percaya, masa sih gitu kan Pak Jokowi bahasa Inggrisnya juga tidak lancar gitu, ataukah itu lewat ajudannya gitu atau gimana. Tapi oke lah, terlepas dari itu, saya kira kalau memang benar apa yang disampaikan Pak Jokowi, negara masing-masing sedang pusing dengan kondisinya masing-masing, ya sudah, untuk sementara ini pisahkan dulu saja negara dengan dunia. Negara fokus pada negaranya, Pak Jokowi fokus saja pada apa yang ada di Indonesia gitu. Jangan mengeluh sampai marah-marah, bilang bodoh banget, sambil tetap melakukan impor gitu. Mendingan kalau mau buat kebijakan yang real, stop impor. Jadi seluruh rakyat tidak boleh ada yang membeli dari luar, termasuk dari Alibaba, nggak boleh tuh, gitu. Alibaba murah-murah barangnya. Baru itu sebuah komitmen yang clear gitu. Tapi kalau sekedar narasi yang seperti ini bolak-balik gak jelas, ya kita juga nggak percaya gitu. Iya. Ini kembali ke pola yang terjadi di minyak goreng, ya kan, Kang. Kemudian pola yang juga terjadi di solar, dan sekarang ini di Pertamax. Berarti apakah ini menjadi sebuah skenario yang dilakukan oleh pemerintah gitu, yang ujung-ujungnya ya udah naik aja semua? Mungkin itu kan juga sudah pernah kita bahas sebetulnya ya. Jadi bisa jadi ada satu skenario besar yang memang dirancang untuk terus memperkeruh kondisi masyarakat, dipancing terus untuk memunculkan kemarahannya, yang akhirnya menjadi people power, masyarakat, rakyat turun ke jalan. Kemudian di situ aksi-aksi untuk mendorong, meminta pemerintah atau presiden turun dan seterusnya. Dan itu sudah terjadi hari ini. Kemudian mulai nanti disusupi oleh para provokator yang akan ikut menghancurkan toko-toko Cina dan sebagainya. Nanti setelah itu kepemimpinan akan diambil alih oleh pihak-pihak yang sudah menunggu detik-detik itu, saat-saat itu. Kan ada lah ya, saya tidak perlu jelaskan lah orang-orangnya siapa, pejabat-pejabatnya siapa. Kita juga sudah bisa menilai. Kalau ada chaos, pengganti presiden siapa gitu. Nah, itulah yang sesungguhnya terjadi di kerusuhan 1998. Karena sebetulnya tidak ada fakta yang clear bahwa yang melakukan perusakan, yang menghancurkan itu adalah rakyat. Betul, kalau memang kemudian ada yang ditangkap dan ketahuan, tapi itu adalah buah dari stimulus, buah dari pancingan orang-orang penyusup tadi. Nah, ini ngeri sekali. Saya sih ngeri ngelihat situasi hari ini. Seperti yang di atas itu ya, seperti yang oke, tambah lagi nih. Oh, ini belum terlalu marah nih rakyat nih. Tambah lagi naikin ini. Oke, sembako naikin, lengkapin naiknya. Ini apakah memang ada yang mengatur seperti itu, ataukah memang pada dasarnya pemerintah mulai berkurang dalam mengeluarkan kebijakan yang berempati kepada rakyat? Kita sudah sering bahas tentang tidak adanya empatik pejabat kepada rakyat. Kalau ini sudah sekian lama para pejabat ada di posisinya masing-masing, yang mengingatkan juga sudah banyak, saya sih kok menduga ini akhirnya bukan lagi persoalan mereka empatik atau tidak. Tapi memang ini ada sebuah skenario yang harus mereka jalankan. Jadi mereka tidak menggunakan lagi akal pikirannya, mereka hanya menjadi robot saja dari instruksi dari atas yang lebih berkuasa. Mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan analisa kita salah, tidak ada chaos nanti di masyarakat, karena pemerintah sadar ini sebuah kesalahan dan akan diperbaiki dengan cara-cara yang drastis, yang berbalik 180 derajat, yang mementingkan kepentingan rakyat. Utang-utang yang ada, yang sudah dipinjam dari luar negeri, yang masih ada sekarang menumpuk di pemerintah, itu digelontorkan untuk subsidi kenaikan-kenaikan yang tidak karuan seperti ini, sehingga semua bisa teredam. Alhamdulillah, program renovasi toilet masjid sudah berjalan. Mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda. Sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.